Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dalam kehidupan setiap makhluk ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang di darat, yang di laut, yang nampak, tidak nampak, yang besar, yang kecil, semua ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap makhluk tidak akan bisa bergerak tanpa seizinnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, sungguhnya tujuan hidup kita ini adalah untuk mencari kebahagiaan. Jadi sesungguhnya siapapun yang hidup di dunia ini intinya ingin bahagia. Manusia ingin bahagia, hewan ingin bahagia, burung ingin bahagia, semua makhluk tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan. Allah. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, sesungguhnya kita sebagai manusia ini, maka telah Allah Subhanahu wa taala letakkan tempat kebahagiaan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kebahagiaan seekor ikan. Maka ikan ini selama dia berada di tempat kebahagiaannya yang Allah semata tentukan, maka dia akan merasakan kebahagiaan. Di mana letak kebahagiaan ikan? Yaitu di air. Sejauh mana ikan ini berada dalam air, maka dia akan bahagia, dia akan berjaya, dia akan bahagia. Tapi kalau ikan ini coba-coba lari dari air, dia berpikir mencari kebahagiaan di luar daripada air, maka dia akan mengalami kebinasaan. Nah, begini Allah SWT. Karena Allah SWT paham, Allah SWT mengetahui tempat kebahagiaan setiap makhluknya. Walaupun kadang-kadang kita berpikir, maka ini berbeda dengan akal kita, berlawan dengan akal kita. Sebagaimana cacing, Allah letakkan kebahagiaan dalam tanah. Kalau kita pikir, maka mustahil cacing ini bahagia dalam tanah. Tapi karena ini adalah kehendak Allah, maka cacing akan bahagia berada dalam tanah. Toko Ibrahim itu ya, Romo kuning itu, Toko Ibrahim tempe itu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula manusia. Jadi manusia ini adalah ciptaan Allah yang termulia. Maka tempat kejayaan, kebahagiaannya pun telah Allah tentukan. Di mana tempat kebahagiaan manusia? Yaitu dalam agama. Sejauh mana manusia ini amal agama, sejauh mana manusia ini berada dalam amal agama, maka pasti dan pasti dia akan mengalami kebahagiaan. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kita salah paham, Pak. Hari ini kita telah salah paham. Ada orang yang beranggapan dia akan bahagia apabila dia punya jabatan yang tinggi. Masya Allah. Ada pula yang beranggapan dia akan bahagia kalau dia punya harta yang banyak. Allah. Punya istri yang cantik, punya anak yang bagus, yang baik. Nah, ini yang Allah SWT pikir kita hari ini.
Tapi Allah setelah pikir kita ini adalah salah. Apabila kita beranggapan, kita berpikir bahwa bahagia kita apabila punya jabatan yang tinggi, maka Allah SWT telah beri kita contoh. Allah SWT beri kita contoh dalam Al-Quran, yaitu Fir'aun laknatullah alaih. Laknatullah. Jadi Fir'aun nih seorang raja, Pak. Ini nih. Ini kan Puncak daripada pimpinan. Raja yang berkuasa ratusan tahun. Bahkan dia mengaku menjadi Tuhan. Nah, dia mau rakyatnya nih menyembah dia. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, karena bukan di sini tempat letak kebahagiaan manusia ini, maka Allah binasakan. Oh. Allah binasakan. Begitu pula hadirin yang dimuliakan Allah, ada yang mengatakan bahwa akan bahagia, akan jaya apabila ada harta yang banyak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT kasih contoh bagaimana dengan Qarun laknatullah alaih. Qarun ini Masya Allah, Qarun ini kaya. Bahkan ulama-ulama kita katakan gudang kekayaan daripada Qarun ini, kuncinya saja mesti dibawa oleh 7 ekor unta. Kuncinya saja nih, Masya Allah, kunci gudangnya. Kita bayangkan bagaimana daripada harta Qarun laknatullah alaih. Tapi karena tidak ada iman, tidak ada agama kepada diri Qarun ini, maka Allah binasakan juga. Allah. Ini hanya Allah SWT. Di mana letak kebahagiaan kita? Di mana letak kejayaan kita? Sejauh mana kita amalkan agama, ikut perintah Allah, ikut cara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ada harta, ada agama, maka dia akan jaya, akan bahagia. Orang yang ada jabatan, ada agama, maka dia pun akan bahagia, akan berjaya. Bahkan orang yang tidak ada harta, tidak ada jabatan pun, apabila amal agama, maka dia akan bahagia. Jadi hanya Allah SWT, kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan tidak ada hubungan dengan perkara-perkara yang nampak hari ini. Benar ya Allah. Bagaimana kita sering mendengar kisah-kisah ulama kita, kan? Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka ini dari kalangan-kalangan orang tidak ada harta, tidak ada jabatan. Bahkan sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ulama kita katakan jangankan harta, bahkan dirinya sendiri adalah milik orang lain. Allah. Milik orang lain, dirinya. Nah, jadi kata ulama-ulama, apabila tuan ini akan menaik kuda, naik unta, maka punggung daripada sahabat Bilal ini bisa menjadi tangganya, tempat berpijak daripada tuannya ini. Masya Allah. Tapi hanya Allah SWT ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu amalkan agama, ambil agama, ngamalkan agama, maka Allah SWT beri kejayaan. Allah SWT beri kebahagiaan. Jadi hadirin dimuliakan Allah. Nah, inilah. Jadi kita Jadi kita rubah dari hari ini, Pak. Kita rubah daripada cara pikir kita. Jadi orang kaya boleh, jadi pejabat boleh, jadi pegawai negeri boleh, tapi mesti amal agama. Masa. Yang tidak boleh, orang kaya ada amal agama, Masalah. pejabat ada amal agama. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena salah
Ngamal agama pun cuma sebentar, Allah. tidak lama-lama. Sampai kapan kata ulama? Sampai kita mati. Jadi kalau besok kita mati, amal agama sampai besok baik. Masya Kalau Allah. jam 1 ini kita mati, amal agama sampai jam 1 ini. Masya Tidak lama-lama. Sampai kita mati. Jadi hanya Allah SWT. Nah, inilah Pak. Inilah jadi maksud daripada kehidupan kita yang sesungguhnya. Benar Allah. Maka hari ini ya, orang berlomba-lomba menumpuk-numpuk harta, berlomba-lomba mencari jabatan. Ada banyak yang lupa bahwa kehidupan kita ini coba sebentar. Harta yang kita punya kita tinggal, jabatan yang kita miliki kita tinggal. Apa yang kita bawa? Tidak banyak. Amal dan iman. Ini yang kita bawa ketika menghadap Allah. Kita tidak ada jabatan. Ketika kita mati, Allah tak tanya. Ada. Kita tidak punya harta. Ketika kita mati, Allah tidak tanya mengapa kita tidak ada harta sampai kita bawa mati. Kita tidak punya istri pun Allah tak tanya kalau kita mati, ngapa kamu tidak punya istri. Allah. Nah, tak punya anak, Allah dah tanya. Tapi kalau kita mati tanpa membawa iman, tanpa bawa amal, maka ini akan jadi masalah besar. Masa. Dikubur jadi masalah, di mahsyar jadi masalah, Allah. di sirat jadi masalah. Puncak masalah ada dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini ya, kita belajar ya, bagaimana kita melihat kebesaran Allah. Kita lihat dunia, pandang kebesaran Allah. Allah ciptakan laut, masya Allah. Masya Allah. Belum nyampe di laut apa nih? Belum sampai laut Pak kita nih. Nah, baru di jalan menuju laut. Allah. Lihat sekeliling kita Pak, ada hijau, tanaman, ada. Siapa yang ciptakan ini semua? Allah. Allah ciptakan ini semua ada kehendaknya, ada maksud dan tujuannya. Kadang-kadang nampak di mata kita, pandangan kita ada manfaat, kan? Kelihatannya ada manfaat. Nyamuk bayi kan? Nyamuk nih masya Allah. Masya Allah. Nah, ini makhluk Allah Pak, kan? Kalau kita lihat dalam pandangan kita ada manfaat. Tapi tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi tanpa manfaat. Jadi kita lihat hari ini berapa banyak orang yang kerja di pabrik nyamuk, obat Masya nyamuk kan? Allah. Pabrik obat nyamuk ini banyak orang pegawai Pak. Manfaat kan? Jadi Allah SWT melihat dunia dengan kebesaran Allah. Nah, ini maksud daripada Allah hantar kita ke bumi, ke dunia ini. Maka tidak kami jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ulama-ulama kita katakan maksud ibadah sini bukan cuma sholat saja, Masya Allah. bukan cuma zikir saja. Lihat kebesaran Allah SWT. Ingat akan Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita semua. Yang nampak muntah nampak ini ada ciptaan Allah.